Halo teman-teman semua, saya Lina Yanur Ramadhani dari kelompok 3 yang beranggotakan Mirza Yusuf Santosa, Dias Hidayat Furqan Akbar, Ahmad Sofyan Hadi, Nofri Sandi Pratama, dan Muhammad Rifki Novian Syaputra Henry. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih yang kita dapat selama mata kuliah kepemimpinan dan manajemen di satu semester ini. Jadi yang pertama atau di bab pertama ada proses manajemen di suatu organisasi atau partai. Di setiap partai pasti punya tujuan untuk memenangkan pilkada atau gubernur. Terus kita juga belajar tentang karakter kompetensi. Karakter kompetensi ini karakter dalam diri seorang pekerja atau karyawan di organisasi ataupun perusahaan. Karakter yang pertama ada karakter mau dan mampu. Karyawan yang mau dan mampu seperti ini sangat bagus dan patut dipertahankan serta diberi achievement atau reward dan penghargaan karena mereka berhasil dalam mencapai target. Karakter yang kedua ada karakter yang tidak mau dan tidak mampu. Pekerja atau karyawan seperti ini akan dipertahankan karena beberapa orang pasti memiliki rasa akan berubah menjadi lebih baik. Pasti mereka bakalan ada fase untuk sadar bahwa, oh iya, saya salah, saya harus berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, oleh karena itu, diberikan kesempatan 2 kali SP atau surat peringatan. Apabila karyawan itu melanggar, akan dipecat atau diberhentikan secara hormat oleh perusahaan atau organisasi. Kemudian yang ketiga ada karakter tidak mau tapi mampu. Karyawan ini akan diberikan motivasi serta diberi target. Apabila karyawan ini mampu mencapai target tersebut, maka akan diberi reward. Kemudian karakter yang terakhir ada karakter yang mau tapi tidak mampu. Nah, pekerja ini akan diberi pelatihan serta workshop agar bisa menjadi lebih baik dan jika karyawan ini menjadi lebih baik, maka akan diberi target. Kemudian apabila target tercapai, akan diberi reward. Yang kedua atau di bab 2 ini, kita belajar tentang analisis internal dan eksternal suatu organisasi. Mengidentifikasi misi dan tujuan dibentuknya suatu organisasi atau perusahaan. Nah, setiap perusahaan atau organisasi pasti memiliki sebuah misi untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan itu sendiri untuk menghasilkan suatu produk ataupun jasa yang berguna. Analisis dari sisi internal. Kita ada di sini peluang, yaitu peluang merupakan kondisi eksternal yang berfungsi sebagai pendorong keberhasilan perusahaan mewujudkan sebuah misi. Yang kedua ada ancaman. Ancaman merupakan kondisi eksternal yang menghambat keberhasilan pencapaian tujuan suatu perusahaan. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada pemindaian. Pemindaian ini dilakukan di lingkungan umum yang mempengaruhi suatu industri atau perusahaan di dalamnya, meliputi sektor sosial ekonomi, sektor teknologi, dan sektor pemerintah. Selain internal, ada juga sisi eksternalnya. Yang pertama, kekuatan, dan yang kedua, kelemahan. Kekuatan itu sendiri merupakan kondisi internal berupa keunggulan yang telah dimiliki atau dicapai oleh suatu organisasi. Sedangkan kelemahan itu merupakan kondisi internal berupa hal yang tidak dimiliki atau belum dicapai oleh perusahaan. Nah, kekuatan dan kelemahan ini akan melakukan analisis internal atau melihat sumber daya organisasi, kemampuan, dan kegiatan. Proses analisis ini menggunakan faktor kekuatan dan kelemahan. Kemudian di bab 3 ada 3 tokoh Indonesia yang sesuai dengan prinsip Pancasila. Kita harus tahu dulu nih, kepemimpinan Pancasila itu apa sih? Nah, kepemimpinan Pancasila itu adalah suatu perpaduan dari kepemimpinan yang bersifat universal dengan kepemimpinan Indonesia. Sehingga dalam kepemimpinan Pancasila menonjolkan 2 unsur, yaitu rasionalitas dan semangat kekeluargaan. Di sini juga ada sumber pokoknya. Sumber pokoknya yang pertama ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan GBHN. Kemudian yang kedua ada nilai-nilai kepemimpinan universal. Dan yang ketiga ada nilai-nilai spiritual nenek moyang. Di sini juga ada hal yang dianggap sumber kepemimpinan. Yang pertama, nilai-nilai positif dari modernisme. Yang kedua ada intisari dari warisan pusaka berupa nilai-nilai dan norma-norma kepemimpinan yang ditulis oleh para nenek moyang. Yang ketiga ada refleksi dan kontemplasi mengenai hakikat hidup dan tujuan hidup bangsa.
Yang pertama tokohnya itu ada Abdurrahman Wahid atau kita sering sebut dengan Gus Dur. Nah, di setiap kepemimpinan seseorang itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Di sini kita akan membahas tentang beberapa kelebihan dari Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Yang pertama ada memberi kebebasan seluas-luasnya kepada setiap suku, terutama Tionghoa, yang notabene-nya banyak berkecimpung di dunia ekonomi dengan seluas-luasnya. Kemudian yang kedua ada berani bersikap dan tegas juga pada sektor-sektor ekonomi. Yang ketiga, politik luar negeri yang bebas aktif. Dan yang keempat, menjadikan iklim politik yang demokratis. Kemudian kekurangan dari Gus Dur adalah keterbatasan fisik sehingga performa beliau dalam memimpin negeri ini kurang maksimal yang berimbas pada bidang ekonomi. Seringnya melakukan perjalanan luar negeri sehingga dianggap menghamburkan APB. Dan yang ketiga, kasus Bologet atau korupsi. Bologet dan korupsi maksudnya. Dan yang terakhir ada memperbolehkan bendera bintang kejora. Kemudian tokoh yang kedua adalah Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Kelebihan dari SBY ini diantaranya kinerja perbankan terus membaik dengan perkembangan aset rata-rata tumbuh 16,44%, dana pihak ketiga atau DPK 15,88%, dan kredit 21,62%. Yang kedua, indeks pembangunan manusia atau IPM meningkat dari 68,7 menjadi 73,45. Kemudian yang ketiga ada presentase angka kemiskinan menurun dan pekerja formal naik dari 16,60% menjadi 11,25% pada tahun 2013. Kemudian kekurangan SBY beberapa diantaranya adalah yang pertama, neraca perdagangan dari surplus 25,6 miliar menjadi defisit sebesar 4,6 miliar. Yang kedua, kesejahteraan petani menurun 0,92%. Yang ketiga, birokrasi yang dianggap belum mencerminkan good governance. Terus yang keempat, Presiden SBY juga mencatat gangguan terhadap kerukunan dan toleransi serta jumlah aksi kekerasan yang mengganggu keamanan dan ketertiban publik masih kerap dijumpai. Kemudian tokoh yang ketiga atau tokoh yang terakhir ada Joko Widodo atau kita sering sebutnya dengan Jokowi. Kelebihan dari Jokowi ini yang pertama berhasil menjaga laju inflasi di Indonesia. Yang kedua meningkatkan jumlah wisatawan asing. Yang ketiga sesuai dengan RPJMN 2015 sampai 2019, Jokowi berhasil mencapai target dalam hal konsumsi listrik per kapita yaitu 1.200 kWh, di mana pada tahun 2014 hanya 843 kWh. Dan yang terakhir ada peningkatan akses pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta sehingga dapat mendorong kualitas SDM. Kekurangan dari Presiden Jokowi ini, yang pertama kurangnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2016 dari janji yang dibuatnya. Yang kedua, nilai impor Desember pada 2016 sebesar 12,78 miliar, naik 0,8% dibanding impor November 2016 dan naik 5,82% jika dibandingkan impor Desember 2015. Yang terakhir ada kondisi ketenagakerjaan yang memburuk. Pada Februari 2015 sebanyak 120,85 juta orang. Dan bulan Agustus 2016 sebanyak 118,41 juta orang. Yang kemudian di bab 4 ada 3 tokoh internasional yang sesuai dengan prinsip Pancasila. Yang pertama kita ada Nelson Mandela. Nelson Mandela mencerminkan Pancasila. Yang ketiga yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang kita tahu, Nelson Mandela memperjuangkan penegakan kekuasaan tanpa adanya rasionalisme di Afrika Selatan dan menghapus kekuasaan apartheid. Perjuangan ini memakan waktu yang sangat lama, yang cukup lama, dan Nelson Mandela terus berjuang untuk mencapai kebebasan negerinya agar mendapat dukungan dari seluruh rakyatnya. Kemudian yang kedua ada Mahatma Gandhi
Mahatma Gandhi mencerminkan Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini dikarenakan ia sangat menjunjung tinggi kemanusiaan. Ia tidak pernah menggunakan kekerasan untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Gandhi sempat merasakan diskriminasi saat ia berada di Afrika Selatan. Saat itulah ia memilih untuk menjadi aktivis di mana ia berambisi untuk mengubah hukum-hukum yang diskriminatif hingga membentuk gerakan non-kekerasan. Kemudian ada Ahmed Yasin. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa sangat tepat untuk menggambarkan Syekh Ahmed dalam memperjuangkan Islam di Palestina. Syekh Ahmed adalah seorang ulama yang tak pernah berhenti untuk membangkitkan semangat umat Islam untuk mengusir penjajah Israel dari tanah milik kaum muslim. Kemudian di bab 5 atau di bab terakhir ada game kepemimpinan. Nah, game yang pertama itu ada dodgeball. Pengertian dodgeball itu sendiri adalah olahraga tim di mana para pemain di dua tim mencoba melempar bola dan mengenai lawan sambil menghindari pukulan. Tujuan dari masing-masing tim adalah untuk menghilangkan semua anggota tim lawan dengan memukul mereka dengan bola yang dilemparkan, menangkap bola yang dilempar oleh lawan, atau mendorong lawan untuk melakukan pelanggaran seperti melangkah keluar lapangan. Untuk pemain dalam dodgeball ini tidak ada jumlah pemain yang tetap yang berlaku karena pemain ini sangatlah bervariasi. Dodgeball bisa dimainkan dengan jumlah anggota pemain yang kecil sampai yang besar. Kemudian perlengkapannya. Perlengkapan atau peralatan yang dibutuhkan minimal 5 buah bola. Berikut juga sebuah lapangan, baik indoor ataupun outdoor, asal cukup untuk jumlah pemain yang akan melaksanakan permainan ini. Kemudian yang kedua ada 7 wow atau 7 wow. Permainan ini memiliki tujuan untuk melatih konsentrasi peserta. Secara tidak langsung, permainan ini melatih fokus dan kemampuan berhitung pula. Pemain 7 wow atau 7 wow ini tidak membutuhkan alat dan bahan apapun dan tergolong permainan yang mudah dan murah. Karena kemudahannya ini, permainan 7 wow atau 7 wow dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Cara bermainnya yaitu yang pertama pemain bentuk lingkaran. Yang kedua bisa dimulai dari kapan saja. Pemain mulai berhitung dan ketika seseorang mendapat angka 7 atau kelepatan 7, dia harus berteriak wow. Contohnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, wow, dan seterusnya. Pemain yang salah akan dikeluarkan atau diberi hukuman untuk menghibur teman atau orang-orang lain yang ikut bermain dalam 7 wow ini. Kemudian yang ketiga ada jaring laba-laba. Game outbound jaring laba-laba adalah permainan memanjat tali yang dijalin membentuk jaring laba-laba. Jaring laba-laba ini tingginya sekitar 5 meter dengan lebar 3 meter. Ini adalah kegiatan outbound sederhana di mana peserta dituntut memanjat tali sampai ke bagian atas jaring laba-laba. Perlengkapannya sebagai berikut. Yang pertama ada tali tambang atau tali pramuka atau tali rafia. Dan yang kedua bambu 3 meter sebanyak 2 buah, atau kalau tidak punya bambu atau di sekitarnya ada pohon, bisa memakai di antara 2 pohon atau tiang. Cara bermainnya, buatlah semacam jaring berukuran persegi kurang lebih 60 cm. Jumlah persegi atau lubang jaring disesuaikan dengan jumlah anggota regu yang akan bermain. Misalnya ada 10 anggota, maka 10 lubang. Jika jumlah anggota regu 10 orang, maka lubang yang disediakan harus sama, 10 lubang. Lubang atau persegi dibuat secara bertingkat. Bisa dilihat di gambar. Nah, dibuatnya sebanyak 2 atau 3 tingkat. Dan yang terakhir, cara bermain itu jaring terendah dibuat 30 cm dari tanah. Sampai di situ aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kesalahan juga mohon maaf. Mohon dimaklumi, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.